رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menatap, yang maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, yang maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dialah Allah yang maha dekat, yang senantiasa menanti kita memohon kepadanya, yang janji mengabulkan doa dengan janji yang pasti ditepati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Al-khair khairatullah, yang paling baik itu adalah pilihan Allah. Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun yang datang dan menyimak kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Semoga Allah yang maha mendengar memelihara niat kita agar ikhlas lillahi ta'ala berkumpul di sini dan menolong kita agar kesempatan ini bisa nambah yakin. Karena ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Hadirin, kita simak surat Ali Imran ayat 190 191. Kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, baik benda maupun aturan maupun kejadian. Tafadhol Ustaz. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 dan 191.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka bertafakur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari azab neraka. Rasulullah SAW menangis mendengar ayat ini dibacakan. Jadi rekan-rekan, orang yang paling berakal itu adalah orang yang paling sulit lupa kepada Allah. Mengapa? Karena apapun yang kita lihat pasti ciptaan Allah. Saudara melihat saya, harusnya yang diingat adalah Allah yang menciptakan Agim, yang membentuk, yang mengurus, yang memberi makan, yang memberi ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menutupi aib-aib dan dosa, yang kuasa menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Jadi orang-orang yang akalnya efektif, itu kesulitan terbesarnya adalah sulit lupa kepada Allah. Sederhana saja hadirin, sering diungkap, mata kepada produk, pikiran dan hati bisa ingat kepada yang memproduksinya. Maaf ya, katakanlah ingin melihat buatan Jepang, itu sepanjang jalan bisa terus-terusan zikir, bukan zikrullah, zikir Jepang. Maju sedikit, kita naik apa? Hindo, saya tidak boleh nyebut merek ya. Baru juga gini direm, ada kawas nenek ya. Di seberang sana Yamaha, itu yang lakson dari susah ngarangnya, dari Heso. Dulu lebih dahsyat lagi, lihat jam,
lihat TV, lihat kipas angin, Jepang, 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 Jepang. Hanya dengan satu niat, melihat produk Jepang. Susah lupa tuh ke Jepangnya. Nah sekarang buatan Korea sudah mulai banyak ya. Apalagi kalau saudara ke Mekah, di toko-toko itu cari buatan Cina, 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 tasbih Cina, Cina. Saking banyaknya produk made in China. Ini sangat manusiawi begitu. Sekarang pernahkah kita ingin menyengajakan mengingat ciptaan Allah? Coba itu. Paling sulit lupa karena semua yang ada adalah ciptaan Allah. Mau berdiri, duduk, berbaring, kita berinteraksi pasti dengan ciptaan Allah. Dan kalau ciptaan Allah bukan hanya langit, terpesona, itu bagus. Lihat bintang kelap-kelip, Masya Allah. Berhembus angin malam, itu juga ciptaan Allah. Aduh ya Allah, Masya Allah. Petir, ciptaan Allah. Hujan, ciptaan Allah. Bagaimana proses terjadinya hujan? Siapa yang bisa tahu? Coba sebutkan. Anda kelihatannya ahli fisikaan. Proses terciptanya hujan adalah Allah memerintahkan matahari terik, dengan izin Allah air naik menjadi uap, oleh Allah dikumpulkan di suatu tempat dalam bentuk awan, dan di tempat yang Allah kehendaki turunnya hujan, maka Allah turunkan hujan dalam keadaan bertasbih dengan jumlah yang sesuai dengan rencana Allah, dan pada tetesan hujan itu ada rezeki begitu banyak makhluk-makhluknya. Jadi jangan sampai tidak disebut Allahnya. Air menguap, kemudian jadi awan. Tidak begitu. Air diperintahkan oleh Allah menguap. Bagaimana terjadinya gempa? Karena lempengan bumi, enggak begitu. Lempengan bumi diperintah oleh Allah bergesekan, sehingga terjadilah gempa dengan skala yang sudah diukur oleh Allah. Ya, 6 sudah cukup ya, 7 aja sudah naik itu tsunami. Padahal bilangan bisa 12, 50, kiamat. Tapi diatur oleh Allah, tidak terlalu besar. Nah, untuk menguji. Yang bekal meninggal nanti akan dimeninggalkan oleh Allah. Yang rumahnya bekal diganti ya dirobohkan dulu. Banyak hikmah. Makanya mata kepada ciptaan, hati kepada penciptanya, Allah. Ini lihat anak begini. Ini bapaknya kakeknya. Bapaknya maaf ya, karena pakai masker jadi sarap. Astagfirullah, saya minta maaf ya. Karena jadi kakek rasanya kalau nggak nyebut kakek teh kurang kawan. Mata ke anak, hati ke Allah. Makanya kalau mau membangunkan anak, mata ke anak, tangan menyentuh anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu. Engkau yang membentuk rupa, engkau yang menghidupkan. Engkau yang mengurus anak ini setiap saat. Engkau yang mendetakkan jantungnya. Engkau yang menjamin rizkinya. Engkau yang menitipkan anak ini. Ampun ya Allah. Engkau yang amanah. Belum jadi contoh yang baik. Belum sungguh-sungguh menjaga titipanmu ini. Ya Allah, izinkan anak ini jadi anak yang soleh. Sambil mata lihat anak, hati ke Allah, keluar doa. Kalau membangunkan ya begitu, bangun sayang,
sudah waktunya sholat subuh. Mulut, perkataan yang lembut, sambil membelai anak, sambil membangunkan hati, ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan anak ini. Allah sedang menyaksikan bagaimana kita bicara, bagaimana kita menyentuh anak. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita. Kalau semuanya aktif ingat ke Allah, ulil albab. Jadi jangan disepak atau anak tuh ya. Udah sih ya. Tisu adin, maaf ya. Maaf. Jangan hadirin, jangan teriak-teriak apalagi pakai ember ya, diisi air. Allah melihat kita lagi ngeguyur, masih nggak bangun ketuk pakai gayung. Oh. Kenapa harus begitu kan? Allah menyaksikan. Begitulah hadirin. Jadi jangan cuma lihat kucing, aduh kucing ciptaan Allah lah, istrinya ciptaan siapa kan? Masa kucing dibelai ya? Ada seorang suami yang katanya aneh, kucing dibelai, kasih makan, pus, dimandiin, disisirin. Kata suami lah, saya yang cari nafkah, nggak pernah dibelai, disisirin, ya udah nggak usah iri. Untung jadi orang, nggak jadi kucing. Lanjut. Nah, jadi begitulah. Kalau nanti mau mencari pekerjaan, nah ke Allah dulu ya. Lihat security, lihat orang yang bagian personalia, ke Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha tahu tempat ini bekerja ini terbaik untuk saya atau bukan. Saya minta pekerjaan yang bisa membuat saya semakin dekat denganmu, ya Allah. Yang rezekinya benar-benar berkah. Diseleksi tenang saja, jujur saja, ya. Diterima atau tidak bukan hal yang terpenting. Yang penting selalu ingat Allah pada waktu sedang berinteraksi. Allah melihat kita jujur gitu. Dek, maaf ya, tempat ini kelihatannya kurang pas, tidak bisa diterima di sini. Oh, nggak apa-apa. Kecewa? Enggak, Pak. Kenapa nggak kecewa? Karena saya sudah minta ke Allah, minta yang terbaik. Berarti kalau belum diterima, memang maaf, bukan di sini tempat terbaik untuk saya. Luar biasa deh. Kalau gitu jadilah diterima. Nah, kalau itu yang terbaik ya nggak. Tapi nggak jadi deh. Ya itu juga yang terbaik. Terserah Bapak lah mau ngomong apa ya nggak. Yang penting saya mau pulang. Pundung. Tenang, sama melamar juga ya. Salat istiqoroh 2 rakaat, ya Allah, saya hambamu, yang mau saya lamar juga hambamu, yang menentukan pernikahan adalah Engkau. Memang saya mendengar gosip calon mertua ini galak, judes, standarnya tinggi, tapi yang menguasai segalanya adalah Engkau. Sekiranya ini memang jodoh terbaik menurutmu, Kau yang kuasa memudahkan, datang ke sana, tenang saja ya. Apa lihat-lihat misalkan, ya Allah, Engkau lah yang menciptakan calon mertua ini, kumisnya besar gitu. Tiada satupun kumis ini kecuali ciptaanmu. Apa kamu ngelihat kumis saya? Ya Pak, Allah menciptakan kumis Bapak bagus. Oh memang. Nah, kamu mau melamar anak saya? Emang kamu sudah ngaca? Sudah Pak. Maksudnya ngaca diri, selevel enggak? Ya saya sudah mohon ke Allah Pak, kalau toh memang ini baik bagi dunia akhirat saya, Allah mudahkan, kalau tidak, tidak apa-apa. Ah itu mah seperti ceramah, saya juga udah dengar ceramah itu. Mau apa maksud ke sini? Ya saya menyempurnakan ikhtiar, saya berniat menikahi putri Bapak. Tunggu dulu, saya harus istiqoroh dulu. Ah itu baik sekali Pak. Hanya Allah lah yang tahu yang terbaik buat putri Bapak.
Ah, kamu nggak usah ceramah di sini, biasa aja. Siapa? Dan sama-sama istiqoroh lah. Kalau lihat-lihat begini mah hati saya kurang serak lihat kamu. Ya, apa-apa. Yang menentukan Allah. Kamu ngebantah ya? Enggak apa. Jangan suka banyak omong, bikin jengkel. Dah. Terima kasih Pak, seleluasanya saja. Allah mendengarkan obrolan kita ini. Semoga jadi amal soleh apapun yang terjadi nanti. Tenang. Alhamdulillah sesudah diskusi dengan ibunya anak-anak, juga dengan anak dan para sesepuh, maka kami putuskan untuk menolak Serius Pak, serius Ini teh hasil musyawarah dan istiqoroh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Allah Maha mendengar. Allah mengetahui. Sejujurnya saya sedih, pastilah. Tapi nggak apa-apa. Yang terbaik itu adalah khairatullah. Terima kasih Pak sudah menerima. Semoga Bapak semua jadi ahli sorga, keluarga besar, dan siapapun nanti jodoh putri Bapak itulah yang terbaik bagi dunia akhirat. Tunggu dulu lihat sikap Ade tenang begini ya. Saya jadi reg-reg ya, lebih ajeg untuk menolaknya ya. Tadinya kami khawatir Ade stres. Oh Pak. Sekali aja nolak, nggak usah diulur-ulur begini. Tenang. Ya Allah, Engkau yang menguasai segala-galanya. Udah nggak akan kemana-mana tuh hadirin. Tapi Allah pasti suka. Kita dengan Allah terus, minta terus. Karena tahu semuanya juga milik Allah, ciptaan Allah. Apa sih di dunia ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Tidak ada. Makanya kalau mau ketemu dosen, ya udah. Karakter manusia beda-beda. Lapor ke Allah terus, ya. Nah, hadirin sekalian, kejadian juga tidak ada yang sia-sia. Kejeduk tembok, terpeleset, ban meletus, dimarah orang, dijauh. Hei, monyet lo, pakai matanya. Oh ini qadarullah, saya disebut monyet. Tinggal lihat cermin, bukan ya. Ya Allah, tidak tiap hari ditakdirkan disebut monyet ya. Baru dapat ilmu tentang surat apa yang wa ibadur rahman ya, Al-Furqan berapa tuh? Saya pengen ya hafal, alasan ya, tapi suka lupa. Nah, ibadur rahman itu kan salah satu ciri ketawaduan ketika orang jahil menyapa kita dengan perkataan yang tidak enak, kita menjawabnya qalu salama. Bagaimana kita bisa mengamalkan ini kalau tidak ada yang ngomong nggak enak? Benar? Kalau nggak ingat ke Allah, ingat ke makhluk, sakit hati. Tapi kalau ingat ke Allah yang mengatur kejadian ini, kita jadi tahu, oh ini Allah memberi kesempatan kita mengamalkan surat Al-Furqan ayat 63. Kita simak dulu ya. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika ibadur rahman itu kalau berjalan dia rendah hati, dan jika orang-orang jahil mengatakan sesuatu kepada jahil, di sini dapatkan penafsirannya itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya.
berbicara sesuatu yang kurang enak, kita tetap mengatakan sesuatu yang baik. Qalu salaman. Kalau tidak ada kejadian itu, kita tidak pernah bisa mengecek ketawaduan kita. Kalau di film rendah hati gitu ya, di tempat umum sopan begitu, itu belum termasuk ketawaduan yang asli. Nanti tawadu yang asli itu adalah ketika ada orang yang ngomong gak enak sebetulnya. Atau misalkan kita mau parkir, kata tukang parkirnya, sebenarnya gak boleh itu kali itu parkirnya, tong dia mobil butut kali itu nah enggak. Terus gimana mainnya disebut mobil mewah? Udah jelas butut ya. Kenapa orang nyebut mobil butut kita tersinggung? Pengen disebut Ferrari, malah itu lebih menyinggung lagi ya kan? Sudahlah. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Boleh cerita masa lalu? Janganlah. Dulu ya, ketika baru diuji oleh Allah dengan popularitas, dulu pernah ke kantor wali kota, diundang mau ceramah di sana, naik motor, pakai helm. Ada bapak yang petugas parkir pakai seragam hansip. Pas mau masuk tuh ke daerah itu, stop, motor sebelah sana. Saya diundang ceramah, Pak. Iya nggak apa-apa, mau ceramah, mau apa, mau parkir motor di sana. Dibuka helm. Saya Abdullah Gimnastiar. Abdullah, Abdul Rahman, parkir motor di itu. Ya, makasih jazakallah khair. Akhirnya didorong ke sana, nggak mempan, nggak tahu dia sama siapa Abdullah Gimnastiar, dan tidak wajib tahu lagi. Abdullah, Abdul Rahman, parkir motor belah ditu. Oh, saya tenang hadirin. Nah, kalau kita jengkel itu berarti lagi sombong. Udah mah kita memang di sana dan apa salah dia, tapi sing sopan dong. Itu kan maunya kita ya. Mungkin lagi banyak masalah dengan keluarganya, mungkin lagi sakit anaknya, mungkin kontrakannya habis. Kenapa enggak 1001 alasan baik sangka? Ya. Aduh, ceramah ini teh serba ideal hadirin. Praktek mah harus perjuangan ya. Nah, tidak ada yang kebetulan. Misal kita dikritik, dikoreksi. Masih ingat perumpamaan batu ini? Kalau ini batu, di bawah ada ular berbisa, tidak kelihatan. Di situ ada makanan yang sangat kesukaan. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular yang berbahaya atau makanan yang kita sukai? Kan? Sepakat ya? Ternyata di antara semua informasi terpenting bagi kita, ternyata bukan informasi yang kita sukai, tapi informasi yang membahayakan kita. Ini kalau akal kita lagi jalan begitu hadirin. Nah, sekarang yang membahayakan kita siapa? Dosa kesalahan orang lain atau dosa kesalahan diri sendiri? Mumpung ini ya pilihan bergandanya sederhana, jawab. Coba yang bahaya bagi kita, dosa orang lain, dosa diri sendiri. Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Dosa presiden atau dosa diri sendiri? Kenapa mikirin terus kesalahan presiden? Kita mau semua orang kita pikirin kesalahannya kecuali satu. Siapa? Diri sendiri. Aneh. Padahal yang terpenting dalam hidup kita itu adalah kita tahu apa yang membahayakan kita. Nah, sekarang kita minta dalam sholat itu 17 kali sehari ya. Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Minta ditunjuki jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Kita minta, Allah pasti dengar kita minta tuh. Terus Allah nolong kita, ditunjukkan dengan berbagai cara sesuka Allah agar kita tahu kesalahan kita. Kenapa kita jadi sibuk bela diri ya? Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Terus ada yang ngasih tahu, itu mata jelalatan tuh. Kata siapa? Hah? Baru juga dikasih tahu, dia minta doa, dikabulkan, kalah ngambek. Ini bukan jelalatan, ini adalah kewaspadaan. Ada. Misal di rumah dikasih tahu oleh istrinya, Pak, jadi lelaki kita jangan galak. Siapa yang galak? Ini karakter Umar bin Khattab, tahu Ais, kejauhan. Memang ada kemiripan dia dengan Umar bin Khattab ya, ada kesamaan maksudnya, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama lelaki, tapi karakternya mah beda ya. Hati-hati hadirin, ya kita minta giliran dikasih ngambek, aneh kan? Tidak ada yang kebetulan tuh. Ada yang mengkritik, mengkoreksi, ada yang menghina, semuanya biiznillah. Dan pasti baik buat kita kalau kita menyikapinya dengan benar. Nafsu, nggak mau kita dikoreksi, ya. Ada apalagi penceramah seperti ini, ceramahnya kan bagus-bagus, betul? Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah bertemu dengan Fir'aun harus lemah lembut, qaulan layyinan, ceramah ya. Masa ke istri ke anak galak, apakah mereka lebih jelek dari Fir'aun? Aduh, gampang, ceplos teh gampang hadirin. Dan Allah pasti mendengar ceramah ini. Tapi apakah dalam realitanya benar lembut atau tidak? Beda. Yang belum tahu dengan udah tahu. Beda lagi yang udah tahu dan menceramahkan, itu beda lagi tuh testernya. Ini kayak penceramah ini udah berat sekali ini ujiannya. Karena udah baca, belajar, udah gitu menceramahkan. Allah mendengarkan ceramah ini. Ada tesnya nanti, apakah cocok tidak nih? Maka jangan heran nanti ada tesnya. Kelembutan ini keluar pada waktu dalam realita atau hanya dalam ceramah aja. Al-Kisah ya. Wah, ini cerita berulang-ulang. Ada seorang penceramah di Jakarta. Di Kartal, ibu-ibu, bapak-bapak, nyanyi, apa bapak-bapaknya, babe-babe, akong-akong, kita harus sedekah tuh yang paling kita cintai, itu yang paling top. Anaknya ikut dengar, tumben nih si babe, sedekah tuh jangan yang jelek, yang paling kita sukai, sedekahkan, itu amalan yang paling utama. Wih, kata anaknya, si babe ceramah ini, gue harus tolong si babe supaya nyata nih, jangan ceramah. Anak pulang duluan. Aneh tahu mana kesayangan babe, ayam jago ada. Dibuka tuh, lu kesayangan babe gue, ini yang harus sedekahkan ya. Ambil ayam, bawa ke pasar, jual, sedekahkan uang. Selamat babe, udah ngamalin. Saya anak berbakti. Allah, bener aja. Pulang ceramah,
Yang ditengok teh bukan istri dan anak, tapi ayam. Karena cinta berat. Oh, mana ini? Ya, mana ayam? Wah, nggak tahu be. Tadi dilus-lusi sulung. Lah kan dia tadi bareng sama gue. Mana? Dicari itu anak. Kemana lu? Tadi kan ikut sama babe. Iya. Udah dengar ceramah babe. Harus sedekah yang paling dicintai. Nah, supaya babe pahalanya besar. Udah saya jual aja. Kurang ajar lu. Itu kan buat orang lain ceramahnya. Gitu kan. Ini cerita, tapi bisa jadi kenyataan. Allah kan mendengar penceramah itu bicara apa saja. Emang bicara seperti ini nggak dituntut oleh Allah? Dituntut, hadirin. Oh, kalau gitu saya nggak akan ngomong apa-apa. Ya janganlah kalau nggak ada manfaatnya. Faliyakul khairan auliasmu, tapi berani ceramah begini, ini dicatat oleh malaikat. Mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat nih oleh malaikat pencatat. Ini ceramah ini dicatat. Allah Maha mendengar ceramah ini nih. Pasti ada perhitungannya. Aduh, jadi gentar juga saya nih. Dan nanti ada kejadian-kejadian itu. Apakah keluar sama tidak yang diceramahkan dengan yang dilakukan? Kenapa saudara jadi ikut mikir? Saudara kan gak ceramah. Ikut memikirkan nasib saya ya. Wah. Jadi kalau sudah habis ceramah harus diingat-ingat. Jangan sampai cuma memperindah kata-kata supaya indah didengar orang, tapi tidak serius untuk melatih diri. Nanti Allah bantu, kita akan ada kejadian. Coba, mana kelembutan ceramahnya hanya buat orang lain. Dites segini aja keluar galaknya. Ngomong tegas-tegas, tapi itu modifikasi dari galak. Allah mengetahui. Jadi jangan heran kalau kita ada kejadian yang mengkritik, menghina, atau itu dengan izin Allah semuanya. Gunakan untuk evaluasi diri. Di Darut Tauhid ini ada namanya penilaian 360 derajat. Artinya misalkan dia seorang pimpinan, sekelilingnya itu diberikan kuesioner, pertanyaan yang membuat bebas nanti menilai dengan jujur, terukur nanti. Ada yang stres tuh, takut ketahuan siapa dirinya. Harusnya syukur ya. Ini kurang disiplin, ini kurang punya kemampuan visi, kurang bisa berkomunikasi dengan baik, judes. Kalau ngomongnya nyelekut yang nyakitin, suka membuat orang lain pundungan. Wah, kalau itu pertanyaan, kita kan jadi beruntung. Tahu yang membahayakan kita. Dibanding pujian-pujian, ya lebih berarti karunia Allah berupa koreksi. Betul? Dan kita tidak usah sibuk membela diri, harusnya ya. Pakai harusnya. Lebih baik sibuk kalau salah yang aku salah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf ke orang. Kalau memang tidak salah, ya sampaikan sejujurnya. Kalau kita nggak dipercaya, kita udah ngomong yang benar, ya nggak apa-apa. Mungkin itu tebusan dari dosa-dosa kita dulu pernah nggak jujur, sehingga masih susah dipercaya. Dan Allah yang ngebulak-balik hati. Kita tidak bisa membuat orang jadi semuanya harus percaya ke kita, enggak. Yang bisa ngebulak-balik hati adalah Allah. Makanya kita bicara tuh bukan supaya orang percaya ke kita. Kita bicara itu supaya Allah yang Maha mendengar suka kepada kita. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati orang.
nggak bisa tuh. Misalnya, cintai dong saya. Nggak bisa, nggak ada cinta untukmu. Cinta nggak bisa, mau gimana maksa. Yang ngebulak-balik cinta tuh Allah, ya. Kenapa ya dia kelihatan kurang cinta? Ya mungkin supaya kitanya tidak banyak berharap dari dia kalau berbuat, ya. Nah hadirin, jadi mulai sekarang marilah kita melihat kejadian itu juga jangan sia-sia. Tafakuri, tafakuri. Allah takdirkan ini. Pelajaran apa yang Allah berikan? Hikmah apa? Apa yang harus saya perbaiki dari kejadian ini? Dosa apa yang saya lakukan yang mengundang ke takdir ini terjadi? Pasti ada hikmahnya nih. Pasti ada hikmahnya. Benar? Misal ya, kita jajan di sebuah rumah makan. Tiba-tiba ada yang ngebayarin, dan tidak ketahuan oleh kita dibayarin, dan dia pergi begitu saja. Pas mau bayar, sudah dibayarkan. Apa kira-kira pelajarannya? Kan? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Kira-kira kita dibayarin, itu kan takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada hikmahnya tidak? Apa coba kira-kira? Jung, siapa yang tahu? Tapi saya tidak boleh emosi ya. Masa yang gini-gini aja nggak jawaban? Apa kira-kira? Ini aja yang dekat, Mas. Hah? Supaya diulangi lagi? Mungkin wajah kita wajah fakir miskin ya nggak? Cara makan, jadi orang teh nggak tega pengmayarkan. Mungkin ya, coba lebih elegan makan tuh, jangan dikerekep begini itu mangkok. Tapi yang jelas kita ditraktir orang itu adalah Allah mengajari kita untuk melakukan hal yang sama. Jangan tiap makan teh celingak, yang mana lagi nih? Itu mah doa fatulen. Kalau kita punya uang, gak apa-apa. Jangan rugi, kita udah diajari oleh Allah ya untuk ditraktir, dan kita jadi Allah. Semoga yang traktir itu rezekinya melimpah ruah, keluarganya sakinah, sehat lahir batin, istiqomah. Padahal yang ditraktirnya itu hanya bubur ayam, misalkan 10.000, 8.000 daerah sini ya. Tapi bisa keluar doa, Masya Allah. Gitu. Misalkan kita di jalan naik sepeda, belum disebut kan sepeda hari ini kan, naik sepeda serempetan truk, aduh maaf. Padahal kita yang salah, tapi dia yang minta maaf. Oh, ini berarti pelajaran. Minta maaf itu bisa membuat senang. Jadi tiap waktu kita ketemu dengan beragam jenis perilaku orang, beragam tutur kata, beragam gaya, beragam karakter, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya ilmu dari Allah. Semuanya pelajaran berharga. Semuanya ada hikmahnya. Termasuk di sini ya, berita dosen yang titik-titik sama mahasiswi, jangan jangan cengar-cengir gitu, jelek. Apa hikmahnya? Oh, kalau Allah mau ngebuka, nggak bisa ditutupi. Walaupun pendidikan tinggi, kalau kalah oleh syahwat, hancur, aib, malu. Bukan hanya dirinya yang malu, istrinya malu, anaknya malu, orang tua malu, kampusnya malu. Benar? Kalau Allah buka, nah langsung, berarti dosa saya pun mudah sekali dibuka oleh Allah. Harus begitu. Jangan sampai dengar berita sepak bola 4-0. Saya tidak nonton hadirin ya. Ya udah ada firasat. Firasatnya apa? Ngantuk ya. Ya asa rugi ya nonton bola satu dikejar rame-rame gitu. Nah, bagi aja masing-masing. Seperti main futsal di sini juga kan. Kalau main futsal tuh nggak rumit tuh. Santri tuh
pada minggir gitu ya. Kiper juga mangga sok mah. Jadi happy lah gitu ya. Jarang saya kalah ya. Nah, hadirin sekalian, sepak bola apa? Ya sudah, kemarin menang. Waktunya dibikin kalah biasa ya. Pertama bukan kita yang main ya kan. Dan ya begitulah Allah menentukan apapun. Gak ada yang jago, gak ada yang hebat, dipergilirkan. Jadi ada hikmahnya, betul tidak? Apa saja, apapun, sempatkan tafakur. Apa nih maksud Allah memperlihatkan ini kepada saya? Apa maksud Allah saya mengalami semua ini? Pelajaran apa yang saya dapatkan? Dosa, kesalahan apa yang mengundang ujian ini terjadi? Apa sih yang Allah inginkan dari diri saya dengan adanya kejadian ini? Misalkan mau azan, Allah, kenapa juk-juk batuk? Lagi latihan seger. Ya, dan niatnya ingin hayya 'alas shalah. Dan Mekah ya. Enggak ingat ngajak orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ingat ke Allahnya, ingat yang ingatnya mah panjang nafasnya, bergetar orang-orang yang apalagi ada calon mertua pasti kasar. Ya Allah tahu pikiran kita kemana-mana, bikinnya kebesekan biang dia. Nah kita jangan kecil hati, tapi oh ya Allah menolong saya, meluruskan niat. Apa dipikir jadi imam gampang? Jadi imam tuh berat. Kadang ingin kelihatan makhrajnya bagus ya, ingin tahsinnya kelihatan. Jadi selama sholat tuh nggak ingat Allah, ingat haknya mulus, kol-kolahnya itu saja. Nanti kalau dia sholat menilai imam tuh ya dari tahsinnya aja. Wah imam jelek, padahal kan lagam tiap orang beda-beda ya kan, ada yang dari kampung dan boleh jadi khusyuk tuh imam tuh, hanya belajarnya agak berbeda ilmunya, kadang jadi menilai orang lain seakan-akan tahsin lah yang membuat orang ke surga, dan kalau salah tahsinnya teh rusak semua amalnya. Tongki itu Allah menilai itu sempurna. Nah, hadirin sekalian, artinya kalau ada kejadian apapun, melihat, mendengar, membaca, jangan sampai menganggap ini sesuatu yang kebetulan, tidak ada. Semuanya terjadi biiznillah, dan semuanya pasti ada pelajaran, ada hikmah. Maka seringlah berdoa, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Itu supaya oleh Allah dibukakan pintu hikmah agar kita semakin mengerti apa yang Allah takdirkan. Sebagai penutup ayatnya sekarang. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan dialah Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Resa, mana Resa? Ada? Mana? Ini Resa, terima kasih Resa. Resa, ini ada kamera di medsos, berkenan diliput atau tidak? Mau secara pribadi saja?
Tidak apa-apa ya. Penting sekali karena ini harus seizin beliau ya. Reza, mikrofonnya ada. Hadirin sekalian, hidayah itu milik Allah. Reza, sudah siap berikhlas syahadat? Siap, Pak. Alhamdulillah. Apakah yang secara syariatnya menarik sehingga malam ini mengambil keputusan akan bersyahadat? Ada hal yang paling menggugah yang Reza rasakan? Susah diomongin. Ya, nggak perlu diomongin ya. Hati beda gitu rasanya. Pertama kali datang ke sini? Untuk masuk, iya, saatnya. Lewat sering? Oh, sering. Oh iya, berarti sering lewat kan ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, saya tidak berani berpanjang-panjang karena kita tidak tahu takdir apa yang akan terjadi ya. Silakan ikuti syahadat ini dengan sepenuh hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh, mujahid yang soleh dan istiqomah. Jadikan jalan hidayah bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini ya Karim. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang sudah menjadi saudara seiman. Masya Allah ya. Masya Allah. Walaupun sekarang masih salamannya agak ragu-ragu ya. Sudah ini yang terpenting adalah belajar. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Silakan ditandatangani. Alhamdulillah hadirin, kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim barik ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Jadikan majelis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ampuni ya Allah sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa dan kesalahan.
bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi ibu bapak kami. Jadikan umur yang tersisa ini bisa jadi jalan keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Jadikan hari-hari yang tersisa ini ya Allah benar-benar hari-hari yang senantiasa bersamamu. Izinkan kami menjadi ladang hidayah, jalan rezeki, jalan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini lurus di jalan-Mu. Bimbing agar kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Hanya karena-Mu ya Allah, hanya bersama-Mu. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha menatap, Engkau maha mendengar. Engkau yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Mintalah kepada Allah, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Amin. Doakan orang tua. Ya Allah. Doakan guru-guru kita dan amin. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa ya mujib. Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon. Engkaulah yang berjanji dan janjimu pasti Engkau tepati. Taqabbal minna ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Berikan istiqomah, nikmat dan khusyuknya ibadah ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan kesibukan bekerjaan kami menjadi amal soleh. Karuniakan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Berikan kemudahan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah. Karuniakan hati yang takut padamu, akhlak yang menjadi tauladan kebaikan bagi kami. Ya Allah, persatukan para ulama dan umatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Terima kasih Dek ya. Alhamdulillah. Jangan kemalaman pulangnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang terlewat. Sebelum pulang nanti bersedekahlah ya. Ada sorban infak. Jangan sampai tidak bersedekah kalau ada rezekinya. Bagi yang mau ikut pelatihan santri siap guna off air angkatan 43 sudah dimulai ya. Silakan daftar saja. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran.
Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Dengan hadirnya pondok pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin, sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official. Jangan lupa saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.